Assalamualaikum, hai brosis, apa kabar nih? Di video ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film The Cursed Dead Man's Prey. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja sampai ke rumahnya. Dirinya terkejut melihat jendela rumahnya terbuka. Tanpa sadar, di belakangnya berdiri orang lain yang dengan cepat orang itu menyerang dan menggigit lelaki pemilik rumah. Akibat serangan itu membuat wajah dan tubuhnya melepuh. Dan akhirnya lelaki tersebut meninggal bersama orang yang menyerangnya. Esok harinya, polisi mulai menyelidiki kasus pembunuhan itu. Menurut polisi, kematian itu nampak wajar dan layaknya pembunuhan biasa. Pembunuh itu menggunakan cairan racun sejenis racun kerang paralitik yang dapat membunuh manusia, sekaligus dapat membuat tubuh melepuh. Namun anehnya, dari semua rangkaian pembunuhan tersebut, ternyata pelakunya adalah orang yang telah mati 3 bulan lalu. Di sebuah stasiun radio yang mana reporter Im Jin-hee sedang mempromosikan buku terbarunya. Namun saat sesi telepon, tiba-tiba seorang pria mengaku sebagai pembunuh sebelumnya dan meminta reporter Jin-hee untuk melakukan wawancara eksklusif. Pelaku bahkan mengirimkan lokasi wawancara langsung ke ponsel milik reporter Jin-hee pukul 2 siang. Pelaku juga berharap akan ada banyak orang yang menonton wawancara itu. Dengan cepat, Jin-hee balik ke kantornya. Di kantornya, Jin-hee diperkenalkan temannya pada anak magang bernama Jesse Jang. Kemudian profesor mendapatkan informasi kalau korban pembunuhan itu bernama Kim Jung Kyun dan pembunuhnya adalah seseorang yang memiliki tato pada lengan kanannya. Tato yang nampak tidak asing bagi reporter Jin. Polisi Jung datang ke kantor Jin-hee, yang mana polisi Jung merupakan suami dari reporter Jin-hee. Suaminya khawatir dengan wawancara yang akan dilakukan Jin-hee esok dan sempat menahan Jin-hee agar ia tidak melakukan wawancara itu. Di malam hari, Jin-hee yang sedang di kafe kembali teringat dengan Jung Jin-soo. Sojin berkata dapat menggunakan mantra manipulasi mayat jika mau, asalkan ada roh jahat, gambar, dan nama dalam huruf Cina. Tiba-tiba lampu di kafe mati. Kemudian Jin-hee kedatangan pria misterius dan mulai menyerangnya. Kemudian pria tersebut tewas. Kemudian Jin-hee pun terbangun dan ternyata ia hanya bermimpi. Kemudian keesokan harinya wawancara tetap dilakukan dengan dijaga pihak kepolisian. Tepat pukul 2 siang, seorang pria berjalan menuju ruangan wawancara dan dia langsung saja duduk untuk memperkenalkan diri. Seperti tidak peduli dengan situasi sekitar, pelaku ini dengan gentle menginformasikan bahwa ia akan kembali membunuh 3 orang. Yang pertama, dari hari ini jam 2 siang dia akan membunuh Kim In-soo, lalu 2 hari kemudian Lee Sang-in, dan 2 hari kemudian atau hari ke-6 Ketua Bian. Untuk mencegah kematian mereka bertiga, si pelaku membagikan tips and trick, yaitu dengan hanya Ketua Bian meminta maaf dengan tulus atas kejahatannya, dan tulus tidaknya permintaan maaf itu dinilai oleh reporter Jin-hee, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Setelah itu si pelaku menyudahi wawancara dan mengarahkan pisau ke Jin-hee. Dia disandra sampai keluar ruangan dan diikuti oleh pihak kepolisian. Ketika akan masuk lift, polisi Jung berhasil masuk. Mereka pun gelut saat itu. Jin-hee berhasil menembak kaki si pelaku, namun tidak berpengaruh apapun. Sesampainya di lobi, dengan kepungan polisi, pelaku akhirnya melepaskan Jin-hee. Lalu, wajahnya mulai hancur dan kembali menjadi mayat. Akibat wawancara itu, seluruh direksi perusahaan farmasi panik, terutama Ketua Kim, karena dia target pertama pembunuhan. Kita berpindah di mana Jin-hee mengunjungi Profesor Tak Jung guna membahas metode pembangkit mayat. Edo Tensei ini anjing, yang mana hanya ada satu negara yang menggunakan simbol pembangkit seperti itu. Negara itu adalah Indonesia. Pengguna simbol itu biasa dikenal dengan sebutan dukun santet. Profesor menerangkan bahwa sang dukun membuat patung dari tanah liat yang dicampur dengan kuku dan rambut mayat itu. Lalu dukun membentuk simbol agar bisa mengendalikan mayat tersebut. Di tempat lain, Kim In menemukan data pelaku pembunuhan pertama dan siapa yang mengendalikan mayat itu. Keesokan harinya, Kim In bertemu dengan informan yang akan memberitahukannya dengan iming-iming pengurangan masa tahanan. Informan pun menceritakan bahwa perusahaan Suri Farmasi mengembangkan penelitian dan uji coba obat baru dengan merekrut beberapa orang untuk uji klinis dengan mengambil gelandangan dan tunawisma. Namun ternyata perusahaan Suri Farmasi tidak melakukan uji coba obat, melainkan senjata kimia. Perusahaan Suri Farmasi telah membunuh 100 orang tunawisma itu. Di lain tempat, yaitu gedung Suri Farmasi, sudah dijaga ketat hingga jam menunjukkan pukul 2 siang. Kemudian muncullah kumpulan mayat hidup yang mulai lari ke arah gedung. Meskipun ditembaki, tetap nggak mempan bos. Mengetahui bahwa Direktur Kim dalam bahaya, polisi Jung langsung mengevakuasi mereka ke kantor polisi. Namun mayat-mayat itu tanpa lelah mengejar mobil polisi Jung, hingga akhirnya polisi Jung tak sanggup menahan serangan itu. Sesuai dengan janji pelaku, Direktur Kim pun mati tercabik-cabik. Akibat kejadian itu, polisi Jung terluka hingga membuat lengannya melepuh dan dirawat di rumah sakit. Profesor mengatakan bahwa itu bukan racun, melainkan kutukan santet, dan satu-satunya cara menyelamatkannya dengan meminta dukun itu untuk mencabut santetnya atau membunuh si dukun agar santet itu terlepas dari tubuhnya.
Profesor juga mengatakan bahwa mayat itu tidak dapat ditembak, namun dapat dilumpuhkan dengan cara memutuskan lengan kanan tempat di mana simbol mantra dituliskan. Kim In memberikan informasi bahwa sebulan dari kematian para tunawisma, seorang pria asal Asia Tenggara menemui pria yang diinterogasi di penjara. Orang asing itu menanyakan keluarganya yang ikut dengannya. Kini mereka harus mendapatkan informasi imigran yang ikut uji klinis. Hal yang tak terduga, Lee Sang-in datang untuk meminta diwawancarai dan memberikan data tunawisma yang ikut uji klinis, namun dari data itu tidak ditemukan orang Indonesia. Jin-hee kembali teringat bahwa salah satu syarat membangkitkan mayat adalah menggunakan tanah tempat mereka mati, atau dengan kata lain, si dukun itu berada di gedung lama perusahaan tempat uji klinis itu dilakukan. Mereka pun membagi dua tim, Jin-hee menuju gedung, dan Kim In mencari data keluarga yang mengikuti uji klinis. Sampai di gedung itu, dia menemukan sebuah simbol baru. Namun ketika akan kembali, tiba-tiba datang mayat menyerang mereka. Akan tetapi partner Jin-hee dapat menembak lengannya. Namun setelah itu, mayat dengan jumlah banyak mulai berdatangan hingga akhirnya Jin-hee tertangkap. Dalam keadaan terdesak, Sojin tiba-tiba datang dari pengasingannya setelah mengetahui Jin-hee diserang ilmu hitam. Namun para mayat kembali berdatangan. Alhasil, Sojin dan Jin-hee pun kembali lari. Di saat terdesak, Sojin membuat simbol mantra pelindung untuk membuat mereka tak terlihat. Akan tetapi, seorang polisi tidak sempat memasuki mantra pelindung. Sojin pun akhirnya gelut dengan mayat-mayat itu. Walaupun Sojin kewalahan, akan tetapi ia dapat mengalahkannya. Hari keempat pun akhirnya tiba, namun ternyata Lee Sang-in telah ke lobi nyusul Direktur Kim. Dan kini target terakhir adalah Ketua Bian. Karena Bian ketakutan, ia meminta wawancara secepatnya oleh Jin-hee. Sedangkan Sojin, profesor, dan polisi, mereka pun kembali ke dalam gedung lama dan melihat simbol yang sebelumnya ditemukan. Di sini, Sojin menghapus mantra itu hingga membuka penutup yang menutupi ruangan di baliknya. Di dalam gedung, Ketua Bian mengucapkan permintaan maaf. Namun, permintaan maaf itu seperti tidak sungguh-sungguh. Jin-hee pun meminta kembali ke Ketua Bian agar dapat meminta maaf dengan tulus atas kematian 100 orang yang mati akibat perusahaannya. Akan tetapi, Ketua Bian malah menyangkal itu. Jin-hee pun mendapatkan pesan masuk dari profesor mengatakan bahwa Jesse Jang adalah salah satu imigran yang ikut uji klinis itu, dan pelaku santet adalah kerabat dari Jesse Jang. Melihat Ketua Bian tidak serius dalam meminta maaf, Jesse Jang berteriak kesal dan berusaha membunuh Ketua Bian serta menyerang siapapun yang menghalanginya. Di dalam gedung lama, Sojin menemukan si dukun yang mana adalah ayah Jesse Jang. Di sisi lain, Jesse Jang yang berhasil memojokkan Ketua Bian diikuti Sojin yang mencoba melumpuhkan dukun tersebut. Akhirnya, Sojin berhasil menyentuh wajah dukun itu dan menghilangkan kutukannya, sekaligus menghentikan Jesse yang sedikit lagi akan membunuh Ketua Bian. Di sini ayah Jesse atau si dukun menangis karena merindukan putrinya. Di sisi lain, Ketua Bian yang selamat dihampiri anaknya. Namun, anaknya meneteskan racun dan mematahkan jari mayat Jesse lalu menggoreskan ke wajah Ketua Bian. Terungkap si anak ingin membunuh Ketua Bian karena menginginkan perusahaan Ketua Bian. Dengan kematian Ketua Bian, anaknya pun berpura-pura menangis seakan-akan ayahnya tewas di tangan Jesse. Namun, sandiwaranya itu terbongkar saat Jin-hee membawa bukti yang telah disiarkan secara langsung, dan anak Ketua Bian pun ditangkap atas kasus pembunuhan. Di akhir film, diperlihatkan anak Ketua Bian yang telah bebas karena minimnya bukti. Namun, di situ ia telah ditunggu oleh Jin-hee. Jin-hee meminta kepadanya agar meminta maaf atas kematian 100 orang yang mereka bunuh. Jika tidak, hanya dengan kunci mobil, foto, dan nama, Jin-hee akan membunuh dirinya. Di rumah sakit, polisi Jung pun sudah pulih. Di post-credit scene terlihat seorang pria yang diperlakukan tidak adil. Ia mengadu dan menangis pada seseorang pria yang dipanggil Guru Tao. Dan film pun selesai. Oke brosis, saya minta maaf kalau ada salah dan kurang dalam membawakan alur cerita film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.